tadi kita sudah dapatkan hubungan-hubungan ini. Ini mah dari kemarin, dari minggu lalu, bahwa tegangan itu kalau ada satu batang dikenai gaya normal, tegangan itu adalah gaya normalnya dibagi luas penampang. Ini luas penampangnya A, gitu ya. Dan regangan itu deformasi yang terjadi. Kalau ditarik begini ya tambah panjang, delta. Regangan itu deltanya kita bagi di sepanjang panjang awal, jadi definisinya seperti ini. Kemudian dari sisi perilaku materialnya, hukum Hooke bilang kalau kita masih di zona elastis, regangan itu dengan tegangan dihubungkan oleh modulus elastisitas. Nah, dari ketiga hubungan ini, kita ingin bisa langsung mendapatkan deformasi sebagai fungsi dari sisanya, gitu ya. Jadi yang kita inginkan deformasi itu apa sih, gitu ya? Nggak perlu nyari tegangan dulu, saya bisa nyari perpindahan nggak begitu. Nah, kalau begitu mulainya bisa dari mana mulainya? Deformasi itu adanya di sini ya. Deformasi itu epsilon regangan dikalikan dengan panjang ya. Ini. Regangannya sendiri bisa kita pakai ini. Regangan itu sigma tegangan dibagi dengan modulus elastisitas. Jadi ini sigma kali L dibagi dengan E, gitu. Sigmanya sendiri gaya normal, gaya dalam, dibagi dengan luas penampang. Jadi ini N per A, sehingga kita dapatkan hubungan antara perpindahan dengan gaya dalam. Itu seperti ini, gitu ya. Sigmanya N per A, L dan E-nya gitu. Ini formula kalau kita ingin langsung mencari perpindahan sebagai fungsi dari gaya dalam yang terjadi di batang kita. L itu panjang batangnya, A luas penampangnya, dan E ini modulus elastisitas dari bahan batang itu. Nah, formula ini berlaku kalau di sepanjang L ini nilai E, A, dan N-nya tetap. Ya begini nih. Di sepanjang L ini luas penampangnya A semua, begitu ya. Gaya normalnya kalau saya tarik dengan gaya P misalnya, gaya normalnya ya P semua di sepanjang ini, nggak berubah-ubah. Ya. Begitu. N-nya jadinya konstan di sepanjang L. Luasnya memang konstan di sepanjang L. Modulus elastisitasnya misalnya ini materialnya sama semua, konstan di sepanjang L. Jadi formula ini bisa berlaku untuk batang seperti ini. Tapi untuk batang yang seperti ini, kalau ini saya tarik dengan gaya P, gaya normalnya sama, P semua ya, dari atas sampai bawah. Oke, bisa di sepanjang L. Modulus elastisitasnya kalau E-nya sama, bisa. Tapi luasnya nggak sama nih kalau yang ini. Nah, bisanya di mana kalau begitu? Ini berlakunya di mana kalau di sini? Ya di mana dia konstan ya gitu. Kalau ini saya sebut A, B, C, di sepanjang AB semuanya konstan ya. Di sepanjang ini. Gaya normalnya P, kalau saya potong di sini P dimanapun. Luasnya ya luas ini saya sebut A, AB gitu misalnya. Ini A, B, C gitu ya. Panjangnya ini L, AB. Ini LBC. Nah, di sepanjang LAB ini, formula ini berlaku. Jadi, cara bacanya, kalau ini diterjemahkan ke sini, delta AB, jadi perpanjangan bagian AB, itu adalah gaya normal di sepanjang AB, kebetulan nilainya sama nanti P, ya. Dikalikan dengan panjangnya AB, dibagi dengan luas bagian AB, dikalikan modulus elastisitas AB. Jadi di sini boleh dipakai formulanya karena konstan di sepanjang ini. Di bawah ini gimana? Boleh dipakai nggak formula itu? Di bawah ini, di bagian BC. Boleh nggak? Mungkin kan syaratnya di sepanjang L ini 3 ini nilainya konstan di sepanjang L-nya ini. Nah kalau L-nya kita pasang LBC, nilai normalnya sama semua di mana-mana. Luasnya juga sama semua di mana-mana.
Modulus elastisitasnya juga begitu. Untuk bagian BC, delta BC-nya boleh dihitung begitu juga. N, L, BC, ini N, BC, dibagi A, BC, E, BC. Ya. Jadi kita harus hitung sepotong-sepotong kalau kayak begini. Nah, kalau soalnya sih boleh saja nanya, titik C pindahnya berapa jauh kalau ini ditarik dengan gaya P misalnya. Bagaimana cara saya mengetahui perpindahan titik C? Dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Dijumlahkan benar sih, tapi kenapa dijumlahkan? Delta AB ditambah delta BC mestinya dapatnya delta C gitu ya. Tapi kenapa dijumlahkan? Ya karena posisi batangnya begini ya. Ini diam. Kalau AB-nya tambah panjang, C-nya pasti ikut jalan. Ya. Misalnya BC-nya diam aja, nggak tambah panjang gitu. Gayanya saya pasang di sini. AB-nya bertambah panjang, tapi titik C-nya kan ikut ya. Karena dia kan nyambung ke sini, nggak putus gitu ya. Lalu ada dari sini kita hitung BC-nya tambah panjang, kalau BC-nya tambah panjang, C-nya juga makin jalan ke sana. Jadi delta C kita hitung dari delta AB tambah delta BC. Nggak bisa langsung dari sini dapat delta C. Kalau ini bisa nih ya. Delta, kalau saya ini sebutnya ABC juga. Ya delta C-nya sama dengan delta ABC. Gitu ya. Perubahan panjang seluruh batang ini sama dengan perpindahan ujung C karena ujung yang satunya diam ya. Tumpuan. Begitu ya. Jadi aplikasi ini hanya untuk bagian-bagian yang gaya normalnya konstan, luasnya konstan, modulus elastisitasnya konstan di sepanjang L ini. Jadi kita harus sesuaikan posisi yang mana bagian ini kita hitung perpanjangannya sendiri, bagian yang lain hitung lagi, bagian yang lain hitung lagi. Kalau ada beberapa segmen, ya nggak apa-apa, hitung aja satu-satu. Gitu ya. Nah, gimana kalau berubah? Seperti yang minggu lalu. Nah, gitu. Ini yang berubah apanya nih kalau ini? Luasnya ya. Ini L. Di sepanjang L ini luasnya berubah terus. Gitu. Fungsi dari X misalnya. Ini X ya. Kalau berubah gimana? Kira-kira. Diintegralkan. Oke, gimana bentuk integralnya? Ya, gaya normalnya harus ada ya. Artinya gaya normalnya boleh juga berubah. Kalau nggak berubah, kita bisa pindahkan keluar integrasi. A-nya boleh berubah. Kalau nggak berubah, bisa keluar dari integrasi. E-nya pun juga boleh berubah. Karena berubahnya di sepanjang X, ya ini dx ya. Dengan X-nya dari ujung yang satu sampai ujung yang satunya. Jadi kalau murni berubah seperti ini. Kalau berubahnya diskrit, ini berubah jadi penjumlahan nanti ya. Sigma aja kan ya. Sigma dari NLAE bagian ini tambah NLAE bagian ini. Itu jadi perubahan total ya. Jadi formulanya demikian ya. Kita bisa langsung cari perpindahan dari gaya.